kita bareng Pak Eka hari ini di Ganjar per Presiden 2024. Pak Eka, ngomong-ngomong tadi kan kita udah ngomongin masalah reforma agraria nih Pak. Masih berhubungan juga tentang otonomi daerah kalau sekarang ya. Yang kita tahu, yang dari tahu juga, kan Pak Ganjar sama Pak Mahfud nih punya program namanya ekonomi hijau. Ya, kurang lebihnya seperti green, itu. Green apa gitu kan bahasa kerennya Pak. Aku mau tanya dulu nih Pak, kan aku sempat dengar juga masalah undang-undang perdesaan nomor 6 tahun 2014 tuh ya Pak. Aku pengen penjelasan dari Pak Eka dong Pak, gimana itu Pak maksudnya? Ya itu tadi ya, desa menjadi sebuah sorotan juga, dan saya kira kemarin hanya lipstick ya, atau tidak detail begitu. Padahal masalah desa ini masalah strategis dan menjadi sebuah hal yang harus menjadi sorotan atau prioritas ya. Kenapa? Ya 70% masyarakat kita kan berada di desa. Ya, lalu ada pertanyaan bagaimana menanggulangi urban ya, atau orang pindah dari desa ke desa, kota. Ada desa kosong gitu, nggak ada pemuda, lalu tidak menjadi sebuah yang menarik buat orang tinggal di desa. Betul. Nah ini satu hal yang menurut saya harus kita lihat ya. Sebab kalau saya memahaminya ya, desa kuat negara kuat. Setuju, Ya, bagaimana negara bisa kuat kalau tadi 70% kehidupan negara ini berada di desa. Tidak kuat. Betul. Nah ini ya, jadi kalau saya melihat ini sempat menjadi sebuah kajian. Jelek-jelek saya waktu menyelesaikan S1 ada studinya sudah kasus skripsinya waktu itu ya, masih diketik, belum pakai komputer. Keren banget Pak Eka. Itu masalah ketahanan masyarakat desa ya. Jadi lembaga ketahanan masyarakat desa yang zaman Orde Baru disebut LKMD. LKMD. Ya. Jadi itu bagian dari penyebaran, dan memang masalah pengaturan desa ini selalu berubah-ubah ya. Dari zaman Orde Lama dulu ada undang-undang nomor berapa ya, nomor 4 tahun 75 di zaman Orde Baru ya. Nah di situ mulai desa sepertinya dibirokratisir ya, diseragam-seragamkan. Lalu kemudian di era reformasi pun sudah beberapa kali ada perubahan, dan tadi nomor berapa, 14 ya, nomor 6 di tahun 2014 tentang desa. Ya kalau tidak salah waktu itu Mas Ganjar dalam posisi sebagai pimpinan Komisi 2 ya. Wow, kalau tidak salah. Keren. Dan klaim bukan Bung Budiman Sujatmiko saja. Saya kira ini menjadi sebuah semangat kita. Tapi intinya kalau saya melihat ya, kenapa sih repot-repot gitu ya mengurus tentang struktur desa, dan kemudian sepertinya menjadi sebuah objek eksploitasi politik. Kasihan kan, ada dulu asosiasi desa Nusantara, lalu ada Abdesi dan sebagainya, dan sepertinya kepala desa ini posisinya sebagai pihak simpul kekuatan yang yang menjadi sebuah hal yang menarik ya, sehingga semua minat atau hasrat untuk mengeksploitasi desa ini sangat kuat. Kalau saya melihat desa ya sederhana saja, bahwa desa ini institusi budaya kok. Betul. Ya, bukan sesuatu yang harus diseragamkan. Ya, ikuti saja bagaimana basicnya kan. Bahwa desa ini adalah sebuah kelembagaan. Dulu waktu pemilihan belum langsung pun kan desa selalu dipilih langsung ya. Setuju. Dan biasanya pemilihan desa betul-betul memang atas cerminan dari demokrasi kita ya. Jadi sebelum ada pilkada, memilih bupati langsung, memilih gubernur langsung sejak tahun 2004 ya, presiden langsung ya. Kalau desa dari dulu juga memang dipilih oleh masyarakat. Nah kenapa? Itu cerminan dari kedaulatan ya, kedaulatan yang ada memang betul-betul dipilih orang, pilihan rakyat. Walaupun dalam prakteknya dulu sering kalau kepala desa dipilih ini sempat ada istilah yang menang bumbung kosong. Ya, bumbung kosong. Ya ditandingkan karena tidak ada lawan, akhirnya hanya tunggal. Nah, yang menangnya bukan yang manusianya, itu yang kosong bumbungnya itu kan. Dan di beberapa belahan daerah di kita itu sampai
menghabiskan uang ratusan juta bahkan miliaran untuk memilih kepala desa, dan juga ada penyertaan spekulasi seperti mempertaruhkan dengan nuansa perjudian untuk seorang kepala desa. Ini menurut saya menjadi mengganggu suatu tatanan, sehingga nanti dipertanyakan bagaimana mempertanggungjawabkan dan dalam posisi seperti apa seorang kepala desa. Apalagi di periode berapa ya, tahun berapa, 2004 ke sinilah, di antara 2005, bahwa sekdes ini harus PNS gitu. Kalau menurut saya kan berlebihan. Ngapain sih mesti harus diekspansi seperti itu gitu kan. Kalau dulu zaman Orde Baru, kalau kepala desa yang kurang disukai oleh kekuasaan, dia jegal kan, ada litsus lah waktu itu apa namanya, sehingga ya tadi ada sampai bubung kosong yang menang kan, karena dijegal oleh kekuasaan. Nah ini yang menurut saya hari ini bentuknya berbeda, tapi tujuannya tetap ada orientasi untuk bagaimana kepala desa dihegemoni karena pertimbangan kepentingan politik ya. Sehingga ada istilah ya apa, misalnya jalan masuk desa yang diprioritas, wah ini mah warnanya dulu bukan warna yang dihendaki oleh kekuasaan kan, ada listrik masuk desa jadi ini masih ada semacam itu, kita masih belum mengedepankan sikap kenegarawanan ya. Nah kalau maksud saya bahwa ya udah, kalau desa harus dikembalikan kepada asal usul dan sebagai esensinya, bahwa kepala desa ini adalah seorang panutan yang memang dituakan di sekitar wilayah masyarakat itu. Permasalahan pedesaan apa aja tuh Pak, berarti itu Pak? Ya sebetulnya semua urusan negara ada di situ ya, kecuali misalnya urusan luar negeri. Jadi bemper sama loh, dengan peran presiden hampir sama dengan gubernur. Cuman mungkin urusan fiskal, ya, Pak, ya, urusan luar negeri tidak ada di desa, tapi di luar itu semua ada persoalan. Desa juga ikut andil ya, dan ya, itu Pak. Pemerintahan. Jadi ya saya suka ini gurau gitu. Ada teman-teman di perjuangan lalu jadi kepala desa mengabdi. Terus saya lihat di dadanya ada lambang Korpri. Wah, hebat juga, emang kamu PNS. Wah, ini kan ada loyalitas bahkan. Nah ini menurut saya ada semacam intervensi ya, dibirokratisir berlebihan, sehingga kepala desa kan bukan PNS. Yang disebut pegawai negeri sipil ini kan ya PNS yang memang dapat gaji dari negara. Kalau kepala desa kan tidak. Ya. Jadi tidak perlu menurut saya, apalagi tadi sekdesnya harus sekretarisnya ya, sehingga ada dua matahari. Ini kan kepala desa mau berakhir, yang pasti berlanjut kan sekdes, udah orientasi masalah masyarakat larinya ke kepala desa. Jadi kalau saya berpendapat bahwa masalah desa ini harus menjadi perhatian. Nah, tadi ada pertanyaan, kenapa sih ada kecenderungan di desa, anak desa sekarang? Ya itu aku mau tanya tuh Pak, aku mau nyinggung kan Pak, sempat singgung banyak nih fenomena yang terjadi, anak generasi muda seperti aku yang di desa itu lebih memilih untuk bekerja di luar desanya sebagai buruh atau sebagai karyawan biasa dibanding mereka mau menjadi petani dan memanfaatkan lahan yang ada di desanya mereka. Itu ya faktornya banyak ya, bukan hanya di desa tidak atau belum tercipta menjadi sumber kehidupan. Betul. Ya katakan kalau negara kita agraris, bahwa sumber kehidupan yang paling bisa diandalkan adalah dalam persoalan isu ketahanan pangan. Ya, bukan berarti orang desa tidak mampu dan tidak bisa. Persoalan ini kan rangkaiannya banyak ya. Potensi itu dikembangkan, yang menjadi persoalan kan perdagangan hasil ketahanan pangan itu yang suka menjadi persoalan. Ya, misalnya kesulitan bagaimana produksi desa untuk bisa dijual, itu kan banyak. Lalu katanya petani digenjot harus bertani maksimal harus sekian hektar per ton, tiba-tiba panen tiba-tiba impor gitu. Kan ya suruh kacang kedelai dibudidayakan. Saya kira petani kita di desa mampu, tapi kan ada gangguan tadi di tingkat mekanisme perdagangannya, yang sehingga produk-produk desa ini tidak terlalu
optimalkan. Setuju, Ya. setuju. Nah ini yang menjadi persoalan, sehingga tidak ada di desa ini menjadi sebuah pusat kegiatan ekonomi. Ya. Nah itu satu. Di pihak lain memang ada rangsangan-rangsangan sosial ya yang mungkin akibat liberalisasi dan pengaruh, sehingga orang desa lebih baik memilih walaupun sebetulnya secara ekonomi tidak lebih memperbaiki. Setuju. Bahkan lebih beresiko. Setuju Ya. sekali, Pak. Misalnya jadi buruh pabrik, ya tidur aja di shift kan. Iya, betul. Lalu tidak sehat. Betul. Kenapa tidak di desa? Betul. Tapi kan mungkin dia tidak bisa nonton film. Setuju. Tidak bisa melihat Tidak bisa pergi main apa tidak- itu rangsangan kurang sosial ya, Pak? ini yang memang menjadi persoalan. Tetapi kalau itu semua ada di desa ya, dan desa mampu memberi kehidupan, ya kenapa ngapain Kalau makanya kiranya mungkin anak orang muda akan harus lebih- keluar dari Betul. desa. Ini tantangan buat kita. Oleh karena itu lembaga ketahanan masyarakat desa tadi atau yang disebut BUMDes harus mampu menjadi basic dan kekuatan ekonomi. Dan saya yakin ya ngapain harus keluar dari Betul. desa, kan lebih nyaman sebetulnya. Setuju Dari sekali. sisi udara, dari sisi lingkungan, dari sisi kenyamanan dan sebagainya. Ya, desa. Istilahnya lebih irit tinggal di rumah juga gitu ya, Dep. Dibanding kita harus pergi keluar merantau, harus banyak biaya kos yang dikeluarkan juga ya Pak. Ya itu kan kemarin ditanyakan ya, apa kiat siapa dari paslon nomor berapa, wapres ke siapa, caranya supaya tidak pemuda desa tidak Pergi keluar, pergi keluar. merantau. Ya itu tadi bahwa desa harus Dimaksimalkan. diciptakan dan harus menjadi basic kehidupan ekonomi. Oke. Ya, dan bagaimana juga komunikasi dengan pihak luar bisa terjaga baik kan. Tidak sekarang kan dimungkinkan orang pegang handphone kan tidak harus di kota ya. Setuju, benar-benar banget Ya, Pak. dan bisa dimanapun bisa kan selama terjangkau oleh satelit. Jadi dunia pun bisa diterobos dari desa. Setuju. Nah, tapi yang tadi menurut saya yang sekarang krusial ini kan format ya kepemerintahan desanya. Kalau saya secara pribadi ya, tapi mungkin juga mudah-mudahan sama yang berpandangan itu, bahwa desa harus kembali kepada sebagai institusi budaya. Oke. Ya, jadi bukan sekarang kan ada istilah desa adat loh. Memang Dari dulu juga desa Adat, desa betul. mah adat, emang apa gitu kan? Emang adat Kan munculnya dari sekarang mana? ada seperti dibedakan gitu. Ini desa Digiring adat. opininya mungkin ya Pak ya. Saya bilang, nah memang desa mah adat dari dulu timbulnya desa ya. Apalagi seperti di Padang yang namanya sekretaris desa ini kan pasti tokoh yang memiliki sebuah jaringan dan wibawa tertentu. Di Bali misalnya. Dan mungkin di Sunda pun sama, yang namanya Pak Ulis itu ya, atau Sekdes ini kan orang pilihan Tokoh masyarakat tokoh ya Pak. masyarakat. Dan kepala desa memang juru tulis itu pembantu kepala desa ya, yang memiliki harisma tersendiri dan memang yang secara rutin melakukan. Dipercayai sama memang masyarakat. namanya beda-beda. Kalau di daerah Ciamis kan nama kepala desa itu Kuwu ya, lalu bagian kepala kampungnya disebut Turah, tapi sebaliknya mungkin di daerah itu yang disebut kepala desa itu dulu. Itu kan hanya peristilah. Betul, istilah adat aja ya Pak ya. Tapi esensinya bahwa desa itu lembaga budaya sebetulnya, dan harus dikembalikan kepada karakter itu. Oleh karena itu ya negara jangan ingin merepot-repot diri. Saya nggak tahu tuh apa Kementerian Desa tertinggalnya, mana yang maksudnya tertinggal di sini apa gitu kan, dari peradaban, dari segi apa nih yang dari segi apa, tapi ya desa ini kan suatu embrio daripada negara kita yang kemudian menjelma menjadi negara ya sama dengan identik dengan masyarakat adat. Makanya tidak perlu ada dikotomi ini desa adat, ini bukan. Terus semua juga desa adat betul, asal usulnya Pak Eka, aku mau tanya dong pandangan Ya. Pak Eka tentang eksistensi pemerintahan di desa nih Pak, gimana Pak? Ya itu tadi, bahwa ya ini kan terlalu dibirokratisir ya. Betul. Seolah-olah bahwa kepala desa ini Adalah PNS. adalah sebuah perangkat pemerintahan. Betul. Kan dia menjadi alat rakyat kepada pemerintah atau sebaliknya, menjadi kekuatan birokrasi untuk berurusan dengan rakyat. Kan harusnya kepala desa ini adalah sebuah lembaga yang
tempat masyarakat untuk mempertaruhkan nasibnya dan kepentingannya, alat dengan pemerintah, kan? Oleh karena itu dipilihlah dia oleh rakyatnya, jangan sebaliknya. Ini menjadi alat kepentingan birokrasi. Oleh karena itu menurut saya, ya maaf, kamu bangga pakai baju korpri tadi. Kamu kan nggak digaji, kamu bukan betul. PNS loh. Kamu ini penjelmaan dari kedaulatan rakyat. Betul. Ya, jadi jangan berubah begitu. Ya, ini yang menurut saya paradigma ini yang harus dirubah ya. Tapi oke lah, kita lihat di undang-undang tadi berapa yang terakhir itu nomor 6 tahun 2014 ya, bahwa rohnya sama, bahwa ini adalah desa bagaimana diperkuatnya, sebab negara kita akan kuat kalau di desanya juga sudah kuat. Bagaimana desa ditumbuhkan menjadi pusat kegiatan ekonomi, pengelolaan sumber dayanya dimaksimalkan ya Pak ya. Jadi tidak cukup dengan bantuan. Setuju. Kalau ada pendampingan, yang mendampinginya juga akan ngerti desa. Sudah kelar aja, cuman buat kan banyak pendamping bantuan desa. Dan ini sepertinya sekarang menjadi sebuah kepentingan, ya maaf ya, kepentingan kelompok tertentu, di mana menterinya berasal dari partai tertentu. Ya, sehingga warnanya itu, dan saya cek pendampingnya, satu warna ini. Kan? Itu. Ya, saya kira paradigma itu sudah ditinggalkan lah oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya. Ngomong-ngomong Pak Ganjar sama Pak Mahfud nih Pak, kiranya Pak Ganjar sama Pak Mahfud punya program untuk ke sana nggak sih Pak, ke ekonomi daerah ini? Apalagi Pak Ganjar, saya tahu ya, dia paham sekali soal dan dia juga anak-anak desa ya, dan peningkatan taraf kehidupan yang berbasis desanya dia bisa tunjukkan selama dia memimpin Jawa Tengah. Ya, saya di samping memang secara pengalaman dia 2 periode jadi anggota dewan ya, dan jadi gubernur, dan sebelum jadi anggota dewan bahkan dia sangat menyentuh, sebab sama kan, kalau Pak Ganjar di Komisi 2 bidang leading sektornya memang masalah desa, salah satunya pemerintahan maksudnya, dan di dalamnya masalah perdesaan. Nah, sebelumnya saya yang ada di situ, dan beliau saya kira cukup memahami tentang semangat tadi ya. Apalagi dia ada anak desa kan. Iya, Pak Ganjar anak desa. Anak desa dan biasa tidur di masyarakat. Dia lebih menjiwai, dan saya percaya itu ya. Saya yakin tadi soal ekonomi hijau pun ya artinya berkaitan dengan pemerataan ekonomi yang berbasis kepada lingkungan ya, atau pertumbuhan yang green lah, yang artinya yang memang basisnya adalah bagaimana potensi ini sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat ya, untuk kepentingan negara dan bangsa, yang berbasis juga tanpa harus mengambil resiko dan selalu memperhatikan tentang aspek-aspek lingkungan. Oke, Pak Eka, terima kasih banyak Pak Eka. Ini topik ini seru banget sih. Next kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Eka ya. Atau Pak Eka masih ada yang mau ditambahin Pak Eka untuk masalah sekarang otonomi daerah? Ya, saya bukan tidak a priori dan bukan sebuah dimensi keirian ya. Ada satu peran yang agak khusus. Tapi saya sering dikagetkan sosok kepala desa ini. Kalau dulu kan orang yang berwibawa, yang dituakan, yang disegani ya Pak. Disegani gitu kan, dan basisnya adalah desa. Ya mungkin sekarang berbeda ya, karena dikompetisikan lewat mekanisme yang berbeda ya. Ya kita, tapi intinya ya apapun itu adalah satu pilihan dari rakyat. Yang pasti bahwa desa adalah sebuah kelembagaan untuk memberikan mempertaruhkan harapan rakyat desa berhubungan dengan negara kan. Bukan sebaliknya, bahwa desa atau perangkat desa menjadi alat birokrasi untuk memberikan sebuah tekanan kepada masyarakat. Jadi kembalikanlah, desa ini adalah satu lembaga yang berbasis kultur, berbasis budaya ya, sesuai dengan karakter dan keberadaan budaya di situ. Jadi tidak harus diseragam-seragamkan kalau menurut saya. Contohnya kayak tadi pakai seragam-seragam. Ya, seragam-seragaman itu bahwa ya desa di Papua dengan di Jawa tentu beda ya. Kan di sana juga seperti kecamatan kan namanya distrik, kan tidak apa-apa. Kan tinggal diatur oleh aturan.
Kenapa harus disama-samakan gitu kan? Kalau di Bali ya desa lebih identik dengan lembaga budaya yang begitu banjaran apa namanya itu kan juga hal yang bisa kita berikan ruang ya. Nagari kalau di Padang misalnya, kalau di Ciamis atau di Jawa Barat disebut Palura atau disebut Pakuwu. Ini kan menunjukkan institusi yang dan waktu itu berwibawa dan sangat menjadi sebuah harapan masyarakat. Dan oleh karena itu kalau kita lihat ulang tahun Desa Bunter ke 300 sekian, artinya lembaga itu kan sudah ada sebelum negeri. Kalau kita kan baru ke 75. Betul. Ya, udah berdiri sebelum Indonesia merdeka. Embrionya negara itu desa. Oke. Ya. Dan mari kita kembalikan marwah itu ke jati dirinya dan identik dengan perkembangan dengan dimensi budaya dengan adat istiadat kita. Setuju. Pak, terakhir nih Pak, aku mau ngomong masalah otonomi daerah yang terjadi di masyarakat ya. Tadi kan sempat disinggung juga nih sama PK kalau kurangnya minat dari penduduk sekitar yang ada di desa terhadap memaksimalkan contohnya kayak petani. Mereka lebih memilih menjadi karyawan di luar daripada menjadi petani. Apa sih Pak yang menjadi kiranya mereka tuh aku nggak mau lah kerja di desaku sendiri, mending aku keluar aja. Yang jadi persoalan soal isu ketahanan pangan, saya tidak setuju dengan satu pendiskusian bahwa kita kurang kemampuan SDM kita. Bukan di situ persoalannya. Petani kita lebih pintar kok. Setuju sekali ya, Pak. Dan mereka banyak bikin terobosan. Betul. Inovasi tanpa harus diajarin organik apa mereka ngerti. Tapi yang jadi persoalan kan tata niaga ketahanan pangan itu yang merusak, yang membuat cemas dan akhirnya frustasi para petani. Misalnya dulu ada pengembangan ikan mas begitu ya, air deras, wah petani semua semangat. Pas dijual pasarnya nggak jelas. Ya, sedih benar-benar. Betul nggak? Lebih memprioritaskan impor kemarin daripada ada korban lagi apa yang kayak talas itu namanya. Saya lupa lagi komoditas, bahkan presiden katanya yang mencanangkan apa namanya ya, kalau di daerah itu kan ratusan hektar, bahkan ada yang sekarang pinjam ke bank. Sekarang produksi dan memang tumbuh bagus, lalu tidak ada yang membeli. Bukan hanya tidak ada yang membeli, mangkrak. Tidak ratusan hektar di Pangandaran. Itu yang membuat cemas para petani. Bukan hanya cemas, membunuh semangat, akhirnya kan frustasi. Setuju. Dan itu karena tadi ada mafia perdagangan bibit misalnya. Dan jadi yang harus ditata di soal sektor ketahanan pangan. Betul. Menurut saya bukan dari SDM yang bermasalah ya Pak. Dan lahan yang selalu di tata niaga. Oke, berarti ada mekanismenya yang salah ya Pak. Mereka disinggung-singgung, katanya janjinya dulu Pak Jokowi tidak impor waktu ditanya oleh Pak Prabowo. Iya, sekarang malah impor. Ya, sampai ke beras aja kita impor. Buatlah alasan karena ini kemarin COVID ancaman, kan hal-hal yang tidak masuk. Ya bukan tidak masuk akal lagi ya, orang TK juga bisa menjawab bahwa itu jawaban-jawaban yang bagaimana logika tadi ya. Oleh karena itu tadi bahwa kekuatan desa tadi dan identik dengan kearifan lokal yang tentu sudah memiliki sebuah cara bagaimana memelihara alam yang baik ya, lamun hayang ngejo kudu hejo, gawir-awian, hamalan pelakan, legok balongan. Doktrin-doktrin itu kan sudah ada. Ini jadi jangan mengajari orang desa. Setuju. Lebih pintar orang desa daripada kita. Ya adanya desa ini kan dari mereka. Iya, leluhurnya justru mereka ya Pak ya. Kita yang harus belajar sama mereka. Kembalikanlah ke jati dirinya. Diri. Ya, bahwa desa adalah institusi budaya. Ya, bukan dan ngapain negara juga repot-repot memaksa desa yang memang sudah eksis dan sudah ada mekanismenya lalu dipaksa-paksa harus disesuaikan, ujung-ujungnya kan ke anggaran. Iya, setuju banget Pak. Ya biarkan aja memang desa ya begitu adanya dan itu karakter mereka. Oke. PK, aku terima kasih banyak untuk waktu PK. Ini kita masih menggebu-gebu banget nih masalah masyarakat desa. Next kita bakal kupas abis nih Pak di episode selanjutnya. Untuk sekarang nih
jangan lupa kalian, karena pemilu udah 22 hari lagi nih Pak Eka, kita harus ingetin sama penonton kita di rumah. Jangan lupa pilih nomor 3 Ganjar Pro Presiden di 2024. Desa kuat, negara kuat. Negara hebat. Kalau negara hebat, pilihlah Ganjar nomor 3. Sip, terima kasih semuanya, dadah.